3 diskusi tengah malam. Siapa itu? Tanya seorang tentara berjubah hitam di pintu masuk Misty Villa dengan suara dingin. Prajurit berarmor hitam lainnya juga melihat bayangan di kejauhan. Hanya setelah beberapa saat keduanya dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah pangeran ketiga Qin Yu. Mereka sangat terkejut, tetapi mereka masih berlutut seperti biasa dan berkata dengan hormat, "Pangeran ketiga." Karena Qin Yu telah berlari, ada tetesan keringat kecil di dahinya, tapi matanya bersinar dengan kegirangan. Seluruh wajahnya memerah. Dia mengatakan, "Kalian berdua tolong berdiri," dan bahkan tersenyum kepada kedua tentara berarmor hitam itu. Setelah itu dia buru-buru bergegas ke Misty Villa. Kedua tentara ini memandangi punggung Qin Yu dengan keheranan. Ketika pangeran ketiga pergi untuk melihat bintang-bintang di puncak gunung, dia biasanya menunggu hingga setelah fajar di hari berikutnya. "Mengapa kali ini dia kembali secepat ini?" kata tentara di sisi kiri dengan bingung. Prajurit di sisi kanan juga menggeleng kebingungan. Dia jelas tidak tahu alasannya. Lian Yan adalah orang yang dipanggil Qin Yu sebagai kakek Lian. Dia adalah seorang lelaki tua di klan Qin. Qin De, sang pangeran penakluk dari timur dibesarkan olehnya, jadi suaranya di klan Qin masih sangat berpengaruh. 2 tahun yang lalu, Qin De membiarkannya pergi ke Misty Villa untuk merawat Qin Yu. Seperti hembusan angin, Qin Yu bergegas ke depan ke kamar Lian Yan. Lalu dia segera mengetuk pintu dengan kuat dengan kepalan kecilnya. Bang, 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 bang. "Kakek Lian, cepat buka pintunya. Aku Xiao Yu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Cepat buka pintunya," teriak Qin Yu terburu-buru. Setelah beberapa saat, ada nyala lampu di dalam ruangan. "Xiao Yu, kakekmu baru saja tertidur beberapa saat yang lalu, tetapi kamu sudah membangunkannya," kata suara yang ramah. Lalu pintu terbuka. Seorang pria tua ramah di usia 60-an terbungkus mantel muncul di depan Qin Yu. "Ah, Xiao Yu, ada masalah apa? Kepalamu berkeringat banyak." Lian Yan kaget saat melihat Qin Yu. Qin Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi karena berlari dengan cepat belum lama ini, dia hanya bisa terengah-engah. Lian Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Ayo, masuk ke kamar dulu lalu bicara." Saat dia mengatakannya Lian Yan mengajak Qin Yu ke dalam ruangan. Mereka duduk di meja di kamar. "Tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Mari bicarakan hal itu setelah kau menarik napas," kata Lian Yan buru-buru saat ia melihat bahwa Qin Yu ingin mengatakan sesuatu. Qin Yu mengambil napas panjang lalu menatap Lian Yan dan berkata dengan sangat tegas, "Kakek Lian, aku ingin berlatih seni bela diri." "Berlatih seni bela diri?" Lian Yan sedikit terkejut. Setelah itu dia bertanya sambil tertawa, "Xiao Yu, mengapa kamu ingin berlatih seni bela diri?" Qin Yu sedikit tersentak. Tapi kemudian dia berkata dengan tawa bahagia, "Tidak ada alasan. Hanya saja setiap paman prajurit di Misty Villa, semuanya sangat tangguh, jadi aku ingin seperti mereka juga." "Kakek Lian, bisakah aku berlatih seni bela diri?" Keinginan Qin Yu akan perhatian ayahnya terkubur di lubuk hatinya. Dia hanya berpikir bahwa ketika hal ini dipendam di dalam hatinya, itu akan menjadi tujuan baginya untuk berusaha tak kenal putus asa demi mencapainya. "Xiao Yu, apa kamu tahu seni bela diri itu apa?" tanya Lian Yan tanpa menjawab pertanyaan Qin Yu. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya tahu praktisi seni bela diri sangat tangguh. Aku tidak tahu banyak tentang hal lain. Sepertinya ada hal-hal seperti tenaga dalam juga." Sebagai anak berusia 8 tahun, meskipun Qin Yu telah membaca beberapa buku, masih banyak hal yang tidak diketahui olehnya. "Kalau begitu kakek akan memberimu dasar-dasarnya terlebih dahulu," kata Lian Yan sambil tersenyum. Mata Qin Yu berubah cerah. Dia menatap Lian Yan dan mulai memfokuskan dirinya untuk mendengarkan. "Pertama saya akan membicarakan tentang para petarung di dunia. Mereka dibagi menjadi petarung Hautian dan Xiantian. Berdiri di atas para petarung Xiantian adalah Sang Xian," ucap Lian Yan sambil tertawa, "di benua Qianlong, ada banyak petarung Hautian layaknya ikan di sungai. Tidak mungkin untuk menghitungnya. Tetapi untuk para petarung Xiantian, mereka tidak lebih dari 100 orang jumlahnya di seluruh kerajaan Chu." 100 orang, ucap Qin Yu sambil terkejut, bukankah populasi kerajaan Chu 4 miliar? Bagaimana bisa ada begitu sedikit petarung Xiantian,
hanya ada satu dalam beberapa puluh juta. Lian Yan menghela napas dan berkata, untuk menjadi petarung Haotian, seseorang hanya perlu metode latihan yang sesuai. Tetapi untuk menjadi seorang petarung Xiantian, itu sangat sulit. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang petarung Xiantian. Pertama, Anda harus memaksimalkan tingkat Haotian Anda. Dan kedua, Anda harus memiliki pencerahan intuitif tentang hukum langit. Qin Yu bertanya dengan ragu, apakah yang dimaksud hukum langit ini? Lian Yan segera tertawa terbahak-bahak, hukum langit bukanlah sebuah objek melainkan semacam konsep yang hanya bisa Anda pahami sendiri dan sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang berada di puncak tingkat Haotian selama 10 tahun, tetapi karena mereka tidak memiliki pencerahan intuitif, mereka tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir dan oleh karena itu tidak dapat menjadi petarung Xiantian dalam kehidupan mereka. Tetapi jika mereka telah menjadi petarung Xiantian, rentang hidup mereka akan meningkat menjadi 500 tahun. 500 tahun. Qin Yu sangat terkejut. Melihat ekspresi Qin Yu yang menggemaskan, Lian Yan tertawa, sangat sulit untuk menjadi petarung Xiantian. Tetapi jika engkau bisa menjadi salah satunya, akan ada banyak manfaat. Energi Xiantian di dalam tubuh petarung Xiantian pada dasarnya berbeda dari seorang petarung Haotian. Mereka berada pada dua tingkat yang sepenuhnya berbeda. Ah, kakek Lian, di atas petarung Xiantian ada Sang Xian bukan? Seberapa tangguh mereka? Tanya Qin Yu dengan mata berkilauan. Jika para petarung Xiantian sangat luar biasa, maka sehebat apakah Sang Xian? Menjadi Sang Xian bukanlah perkara mudah, Lian Yan menghela napas, ketika melihat mereka. Bahkan Kaisar harus memberi hormat dan mengatakan, Sang Xian, dengan keras dan sangat hormat karena para Kaisar ini takut dibunuh oleh Sang Xian jika tidak melakukannya. Juga Sang Xian dapat terbang hingga langit ke-9 dengan pedang terbang mereka. Pada dasarnya mereka tidak dianggap manusia biasa. Terbang hingga langit ke-9. Sebuah gambaran secara spontan muncul di pikiran Qin Yu di mana dia berdiri di atas pedang terbang menuju langit ke-9. Hati kecil Qin Yu tersihir oleh kesenangan dan kebebasan semacam itu. Tanpa disadari, keinginan untuk menjadi seorang Sang Xian telah tertanam dalam pikirannya. Seluruh kerajaan Chu memiliki hampir 100 petarung Xiantian, tetapi dalam 100 tahun terakhir ini belum melihat Sang Xian baru. Selain itu, di seluruh kerajaan Chu, tidak ada lebih dari 3 Sang Xian. 2 dari mereka menjadi Sang Xian lebih dari 300 tahun yang lalu. Dalam 300 tahun terakhir, hanya Paman Feng Anda yang bisa menjadi seorang Sang Xian. Paman Feng. Qin Yu ingat sosok tersebut. Paman Feng yang berpakaian putih yang sering mengendarai bangau putih sebenarnya adalah seorang Sang Xian. Lian Yan melanjutkan, namun, jika kamu ingin menjadi seorang Sang Xian, sebaiknya pergi ke Overseas Immortal Islands untuk belajar dari seorang guru di sana. Tapi siapa lagi yang tahu lokasi Overseas Immortal Islands, kecuali Sang Xian suatu negara itu sendiri. Jika rakyat jelata dapat melihat seorang Sang Xian, apakah mereka akan memiliki kualifikasi untuk bertanya kepada Sang Xian tentang lokasi Overseas Immortal Islands? Bahkan jika lokasinya diketahui, Overseas Immortal Islands benar-benar terlalu jauh dari benua Qianlong. Setiap tahun, lebih dari 10.000 orang dari benua Qianlong pergi mencari Overseas Immortal Islands untuk belajar seni bela diri. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi ada terlalu banyak bahaya tersembunyi di lautan, jadi hanya 1 dari 1.000 orang yang bisa mencapai Overseas Immortal Islands hidup-hidup, kata Lian Yan secara emosional. Mata Qin Yu langsung bersinar. Dia bertanya, kakek Lian, 10 orang mencapai Overseas Immortal Islands setiap tahun, lalu mengapa ada begitu sedikit Sang Xian di benua Qianlong? Menurut pemahaman Qin Yu, setiap tahun memiliki 10 Sang Xian, maka seharusnya benua Qianlong memiliki lebih banyak petarung Sang Xian. Tetapi jumlah Sang Xian di seluruh benua Qianlong terlalu kecil. Dalam beberapa ratus hingga 1000 tahun terakhir, ada kurang dari 10 Sang Xian secara keseluruhan. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang Sang Xian hanya dengan mencapai Overseas Immortal Islands? Kata Lian Yan sambil menggelengkan kepalanya, Sang Xian sangat spesial. Bagaimana mungkin semua orang bisa menjadi seorang Sang Xian? Bahkan jika metode latihannya diketahui oleh semua orang,
hanya 1 dari 1000 orang yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melatihnya. Ah, bukankah itu berarti butuh hampir 100 tahun untuk salah satu orang yang tiba di Overseas Immortal Islands untuk menjadi seorang Sangxian, karena hanya ada 10 dari mereka setiap tahun. Qin Yu segera merasakan betapa sulitnya untuk menjadi seorang Sangxian. Lian Yan tiba-tiba berdiri dan melihat keluar jendela. Sangxian itu nama yang mempesona. Para petarung yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Qianlong menjadi gila karenanya. Para petarung yang tak terhitung jumlahnya semua ingin menjadi Sangxian. Dapat memenggal kepala seseorang dari ribuan kilometer jauhnya hanya dengan pedang terbangnya, kekuatan sihir macam apa ini? Ada sedikit hasrat di mata Lian Yan. Lalu dia berkata dengan emosional, bahkan ayahmu juga selalu membutuhkan bantuan Sangxian. Jika satu lagi Sangxian membantu ayahmu, maka tujuannya mungkin akan tercapai. Jantung Qin Yu tiba-tiba berdetak lebih cepat. Tujuan ayah. Pada saat yang sama, arus hangat mengalir melalui seluruh tubuhnya. Qin Yu segera merasa bahwa seluruh tubuhnya penuh semangat. Jika aku berlatih seni bela diri dan menjadi seorang Sangxian, ayah akan sangat bahagia. Ketika saatnya tiba, aku akan dapat membantunya juga. Memikirkan dirinya menjadi seorang petarung Sangxian, mampu membantu ayahnya, dan mampu mendapatkan pujian dan rasa hormatnya, hati Qin Yu, yang kesepian dan rindu akan cinta ayahnya akhirnya memanas. Demi ayah, aku pasti akan menjadi seorang Sangxian, pikir Qin Yu, menggigit bibirnya. Matanya memancarkan ketetapan hati.